Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mempelajari dua pembelajaran sekaligus nggih. Sebelum mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa awal pelajaran, Abata. Berdoa cukup. Anak-anak sekarang siapkan alat tulisnya. Kita hari ini belajar terlebih dahulu tema 3, tema 4, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Siapkan alat tulisnya, kita mulai pembelajarannya sekarang. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Mari kita baca teks berikut. Panen rambutan. Lani berkunjung ke rumah Beni. Di rumah Beni sedang panen rambutan. Beni ingin membagi hasil panennya kepada tetangga. Setiap hari, tetangga selalu melihat buahnya. Setiap hari, ada juga tetangga yang ikut membersihkan daun yang gugur dan bertebaran. Sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Pada hari itu, hasil panenan Beni sebanyak 500 buah rambutan. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Ayah meminta Lani membantu Beni. Mereka bekerja dengan gembira. Amati teks panen rambutan. Kemudian, sebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Dari teks panen rambutan, kita bisa menemukan kalimat yang menunjukkan saran, yaitu ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Ayah meminta Lani membantu Beni. Nah, itu contoh kalimat saran yang ada dalam teks. Beni memiliki beberapa masalah. Berilah saran penyelesaian untuk Beni. Ya, masalah yang pertama, Beni ingin membagi rambutan kepada tetangga. Ia tidak dapat melakukannya sendiri. Apa saranmu? Saran untuk Beni, sebaiknya Beni meminta bantuan kepada Lani untuk ikut membagikan rambutan kepada tetangganya. Lalu, masalah Beni yang kedua yaitu Beni tidak memiliki wadah untuk membawa rambutan. Apa saranmu? Nih, sebaiknya Beni meminjam wadah buah dari Lani atau tetangga yang lainnya. Adik-adik bisa memberikan saran yang lain yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh Beni. Kemudian, belum semua tetangga Beni mendapatkan rambutan. Apa saranmu? Ini sebaiknya Beni berterus terang kepada tetangganya. Sampaikan bahwa belum semua tetangga bisa menerima bagian rambutan. Apakah kamu memiliki pohon buah? Pernahkah kamu berbagi dengan tetangga? Lakukan seperti yang Beni lakukan. Berbagilah dengan tetanggamu. Ayo berlatih. Lani membantu Beni menghitung buah rambutan. Rambutan yang tersedia ada 500 buah. Berapa banyak tetangga yang akan diberi? Berapa buah yang akan diterima setiap tetangga? Ya, kita bisa menghitung jumlah tetangga yang akan diberi dan jumlah buah yang diterima oleh masing-masing tetangga.
banyaknya tetangga ya yang mungkin misalnya 5. Maka banyaknya rambutan yang diterima oleh masing-masing tetangga kita bisa menentukannya dengan 500 dibagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Kita tulis 1. Nolnya kita tuliskan saja, maka hasilnya adalah 100. Jadi, jika Beni hanya membagi kepada 5 tetangga, maka masing-masing tetangga akan mendapat 100 buah rambutan. Berikutnya, tuliskan kemungkinan lainnya. Dengan jumlah 500 rambutan tersebut, dibagi-bagi kepada tetangganya. Kira-kira ada berapa tetangga yang mendapatkan bagian tersebut dan masing-masing tetangga mendapatkan berapa banyak rambutan. Nomor 1 misalnya, ada 2 tetangga yang mendapatkan rambutan. Nah, berarti banyaknya rambutan yang diterima oleh masing-masing tetangga yaitu 500 dibagi 2. Hasilnya adalah kita bisa menghitung 50 dibagi 2 ya. 50 dibagi 2 hasilnya 25. Nolnya tinggal kita tuliskan 1. Sehingga hasilnya adalah 250. Kemudian misalnya tetangga yang diberi ada 4. Maka masing-masing tetangga mendapatkan rambutan sebanyak, kita hitung 500 dibagi 4. Maka ada 125 buah untuk masing-masing tetangga. Kemudian yang berikutnya misalnya jumlah tetangga yang akan mendapatkan rambutan ada 5. Banyaknya buah yang diperoleh oleh masing-masing tetangga yaitu 500 dibagi 5. Hasilnya adalah 100. Lalu, apabila tetangga yang diberi rambutan ada 10, maka banyaknya rambutan dapat kita hitung 500 dibagi 10. Coret-coret nolnya ya. 5 dibagi 1 hasilnya 5, tinggal tuliskan nolnya saja. Kemudian, misal tetangga yang dibagi rambutan ada 20. Maka banyaknya masing-masing rambutan yang diterima oleh tetangga adalah 500 dibagi 20. Coret dulu nolnya, tinggal 50 dibagi 2, hasilnya adalah 25. Dapatkah kamu mencoba membuat kemungkinan yang lain? Tentukan banyaknya buah rambutan yang dipetik Beni di hari berikutnya. Berapa tetangga yang mungkin mendapat bagian? Berapa banyak buah yang diterima tetangga Beni tersebut? Ya, silahkan adik-adik mencoba membuat kemungkinan berapa banyak tetangga dan berapa banyak buah yang diterima oleh masing-masing tetangga. Lani membantu Beni membagikan rambutan. Ia membawakan kantong kertas untuk membawa rambutan. Kantong kertasnya memiliki motif yang sangat indah. Lihatlah kantong kertas yang dibawa Lani. Bentuk motif yang ada pada kantong kertas tersebut ya, yaitu ada bunga, ada bentuk motif segitiga, dan juga ada kotak serta bintang. Lalu, warna yang ada pada hiasan kantong kertas adalah merah jambu, kuning, biru, dan coklat. Cobalah membuat gambar motif seperti pada kantong kertas yang dibawa Lani. Gunakan kertas gambar, pensil, dan pensil warna. Ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, bagi kertas gambarmu menjadi beberapa kotak. Masing-masing berukuran sekitar 5 x 5 cm. Kemudian,
Buat gambar salah satu bangun datar di satu kotak. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. Lalu, hiasi gambar bangun datarmu dengan motif ciptaanmu. Setelah itu, buat gambar serupa pada kotak lainnya. Nah, terakhir, warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Untuk kegiatan bersama orang tua, berdiskusilah tentang pentingnya bersikap baik kepada tetangga. Misalnya, berbagi senyum dan selalu menyapa jika bertemu tetangga. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran yang keempat. Masih tetap semangat ya. Nah, sekarang kita pelajari yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Mari kita baca teks berikut. Aku ingin lingkungan bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Lakukanlah dengan cara yang santun. Amati teks yang berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih. Tuliskan masalah dan penyelesaian pada tabel berikut. Dari teks Aku Ingin Lingkungan Bersih, kita dapat menemukan masalah yaitu Edo melihat seorang anak yang ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Kemudian, penyelesaiannya yaitu Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Masalah yang berikutnya, Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Penyelesaiannya, Edo mengingatkan tetangganya dengan santun agar membuang sampah pada tempatnya. Setiap orang menginginkan lingkungan bersih. Apakah kamu pernah mempunyai masalah kebersihan di lingkunganmu? Bagaimana penyelesaiannya? Bekerjalah dengan kelompokmu. Diskusikan penyelesaian masalah tersebut dengan kelompokmu. Ini bisa adik-adik laksanakan apabila adik-adik sudah mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Setiap orang berhak mendapat lingkungan yang bersih. Setiap orang juga wajib menjaga agar lingkungannya tetap bersih. Bagian mana saja di lingkunganmu yang harus selalu bersih? Bekerjalah bersama teman sebelahmu. Uraikan kewajiban dan hak tentang lingkungan rumah yang bersih. Berikut ini contoh kewajiban dan hak tentang lingkungan rumah yang bersih. Contoh kewajiban: tidak membuang sampah sembarangan. Apabila kita melaksanakan kewajiban tersebut, maka kita akan memperoleh hak rumah
menjadi bersih dan bebas dari bibit penyakit. Lalu yang kedua, kewajibannya menyapu rumah dan halaman. Hak yang kita peroleh yaitu rumah dan halaman bersih dan sehat. Kemudian, contoh kewajibannya memisahkan jenis sampah. Maka, hak yang diperoleh yaitu sampah menjadi mudah didaur ulang. Yang selanjutnya, contoh kewajiban bekerja sama membersihkan rumah. Hak yang diperoleh yaitu rumah bersih dan anggota keluarga bersatu. Contoh kewajiban yang lain yaitu penghijauan lingkungan rumah. Hak yang kita peroleh yaitu lingkungan rumah menjadi rindang dan asri. Ini contoh pelaksanaan kewajiban dan hak tentang lingkungan rumah yang bersih. Nah, silakan adik-adik mencari contoh yang lain sesuai dengan pengalaman adik-adik. Amati kembali daftar kewajiban dan hak yang kamu buat. Ceritakan pengalamanmu dalam melaksanakan kewajiban dan hak kepada teman sebelahmu. Ini bisa adik-adik lakukan jika adik-adik sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Ayo berdiskusi. Hidup bertetangga sangat menyenangkan. Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan. Ibu Beni sering bertemu tetangga saat belanja di tukang sayur keliling. Tukang sayur mereka sangat menjaga kebersihan. Dia juga tahu aneka bahan makanan sehat yang dibutuhkan. Ibu Beni dan tetangganya memilih bahan makanan yang segar dan bergizi bersama-sama. Amati gambar Ibu Beni dan para tetangga yang sedang membeli sayuran. Menurutmu, bagaimana cara memilih sayuran yang baik? Berikut ini cara memilih sayuran yang baik. Yang pertama, pilih warna sayuran yang segar dan tidak layu. Lalu, pilih sayur organik. Ini cirinya, bagian daun tidak utuh. Biasanya ada sedikit bolong-bolong dan tidak terdapat bercak putih. Karena biasanya bercak putih itu menandakan sisa pestisida yang menempel pada sayuran. Kemudian, pilih sayuran yang tidak lembek dan berbau. Lalu, pilih sayuran yang mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kemudian, pilih sayuran di pasar petani. Ya, sayuran di pasar petani lebih terjamin kesegarannya, karena baru saja dipanen dari ladang. Ini bisa dilakukan jika memang memungkinkan. Jika tidak, kita bisa membeli sayuran di tukang sayur keliling ataupun di pasar, tapi dengan catatan kita tetap memilih sayuran yang masih segar. Kamu telah mengetahui cara memilih sayuran dan makanan yang baik dan bergizi. Oleh karena itu, kamu wajib bersyukur mendapat makanan bergizi. Kamu juga wajib berterima kasih kepada orang tuamu. Apakah kamu pernah ikut ibu berbelanja di pasar? Coba sesekali ikut ibumu ke pasar. Lihatlah bagaimana ibumu memilih bahan makanan, sayuran, dan buah-buahan untuk seluruh keluarga. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Sebentar lagi kita melaksanakan penilaian akhir semester. Nah, anak-anak, Pak Khairul berpesan kepada kalian untuk menjaga sholat kalian, hafalan kalian, serta mengaji kalian. Jangan lupakan protokol kesehatan 3M. Iman,
kita beriman kepada Allah. Aman, kita menjaga jarak, memakai masker, kemudian mencuci tangan setiap waktu dan tidak menyentuh wajah. Yang ketiga adalah imun. Kita makan makanan yang bergizi, melaksanakan olahraga setiap hari. Nah, anak-anak, Pak Horul mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.